Apa jadinya jika kita menggabungkan filsafat tertua di dunia dengan teror horor Indonesia? Halo, perkenalkan nama saya Andi Artika Oktaviani dengan NIM 250 dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Seperti yang sudah saya katakan di opening video tadi, bagaimana jadinya jika kita menggabungkan filsafat tertua di dunia dengan teror horor Indonesia? Sangat menarik bukan? Yuk, daripada berlama-lama, langsung saja mari kita bahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori filsafat tertua di dunia, yaitu Allegory of the Cave by Plato, dengan salah satu film horor Indonesia yang tayang di bioskop pada akhir Desember 2024 lalu. Apa judulnya? Yap, Panggonan Wingit 2, Miss K. Saya akan coba menghubungkan sekaligus mereview dari teori Allegory of the Cave dengan Panggonan Wingit 2 Miss K. Kira-kira bagaimana ya jika kita gabungkan dua hal tersebut? Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teori Allegory of the Cave. Teori Allegory of the Cave atau alegori gua karya Plato membahas perbedaan antara persepsi dan realitas, serta bagaimana manusia dapat mencapai pengetahuan sejati dan kebenaran melalui proses yang sulit dan juga menyakitkan. Nah, Plato ini menggambarkan sekelompok tahanan yang hanya melihat bayangan di dinding gua dan menganggap bayangan itu sebagai realitas. Kemudian membandingkan hal ini dengan dunia di luar gua yang mewakili dunia ide dan kebenaran sejati. Nah, sedangkan Panggonan Wingit 2, Miss K, adalah film horor supranatural Indonesia yang rilis di bioskop pada tahun 2024 yang terinspirasi dari apartemen terbengkalai yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Film ini menceritakan tentang sosok Alma dan Mia, kakak beradik yang pindah ke Surabaya dan menjadi manajer di sebuah apartemen bernama Apartemen Sasmaya, yang dimana apartemen tersebut memiliki sebuah kejanggalan, yaitu salah satu lantai apartemennya, lantai 6, itu tidak dioperasikan karena ada kerusakan. Yang dihuni hanya lantai 1 sampai 5 saja. Lantai 7 sampai 12 tidak digunakan. Lantai 6 tidak dipasarkan? Lantai itu banyak kerusakan. Takutnya berbahaya, jadi kami tutup dan dilarang untuk masuk. Namun di satu hari, karena ada hal yang mendesak, Alma dan Mia ini terpaksa ke lantai 6 dan memasuki unit bernomor 610. Dan disitulah kisah Alma serta Mia mengungkap rahasia besar dimulai. Secara garis besar, film ini dapat dipandang sebagai penggambaran terbalik atau modifikasi dari Allegory of the Cave karya Plato. Pada bagian awal cerita, sebagian besar karakter hidup dalam realitas yang mereka anggap normal di apartemen Sasmaya. Kehidupan sehari-hari di apartemen adalah bayangan yang nyaman, seperti pada teori Allegory of the Cave, di mana para tahanan ini mempertahankan fakta bahwa mereka hanya bisa melihat bayangan. Semua orang, terutama penghuni dan pemilik apartemen sebelum Alma, memilih untuk menerima dan mempertahankan mitos kenyamanan. Mereka sebenarnya tahu ada sesuatu yang tersembunyi di lantai 6 yang tertutup, tetapi mereka memilih untuk tidak melihatnya dan tetap diam. Alma dan Mia terikat oleh kondisi finansial dan tugas barunya sebagai manajer. Mereka terpaksa berdiam di apartemen tersebut, meskipun ada larangan tegas untuk tidak membuka lantai 6. Nah, jika dipautkan dengan teori Allegory of the Cave, larangan ini adalah rantai yang menjaga keharmonisan ilusi. Titik balik terjadi ketika Alma dan Mia melanggar larangan dan memasuki unit 610 di lantai 6. Alma yang didorong rasa penasaran dan adanya kebutuhan atau desakan gaib membuka pintu terlarang yang secara filosofis setara dengan tahanan yang membebaskan dirinya dari rantai. Begitu pintunya terbuka,
mereka tidak menemukan realitas yang indah, melainkan realitas yang sangat-sangat mengerikan, yaitu teror gaib dari Miss K dan juga peringatan. Petang dino maghrib. Nah, dalam konteks Plato, tahanan merasa sakit oleh cahaya matahari yang terang. Sedangkan dalam film, Alma dan Mia merasakan sakit dan teror dari kebenaran gelap yang terungkap dari lantai 6. Nah, lantai 6 ini adalah dunia form atau ide yang tersembunyi yang mengungkapkan fakta tentang kejahatan, kematian, dan siksaan yang selama ini disembunyikan oleh bayangan di lantai bawah. Setelah terperangkap dalam teror, Alma dan juga Ryan, yaitu kekasih Alma yang berprofesi sebagai polisi, memulai pencarian untuk memahami asal-usul hantu Miss K tersebut. Usaha mereka untuk mencari tahu identitas Miss K, mengapa ia terbunuh, dan mengapa lantai 6 ditutup, setara dengan filosof yang berjalan keluar gua menuju matahari. Mereka mencari form dari teror ini, yaitu kebenaran yang mendasari kisah horor tersebut. Sosok hantu Miss K ini juga bukan hanya hantu biasa, tetapi merupakan representasi fisik dari kejahatan dan ketidakadilan masa lalu yang terkubur. Ketika Alma memahami kisah tragis dari Miss K, ia telah mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang form atau realitas yang gelap yang jauh lebih kompleks daripada sekedar bayangan. Menurut Allegory of the Cave karya Plato, seorang filsuf harus kembali untuk membebaskan orang lain, meskipun ia pasti akan ditolak dan dianggap bodoh. Nah, dalam film Panggonan Wingit 2 Miss K ini, Alma dan Ryan itu berjuang mengungkap kebenaran di balik lantai 6 dan juga Miss K. Ini merupakan upaya untuk membawa cahaya kebenaran kepada penghuni apartemen Sasmaya. Namun, penghuni lain atau pengelola apartemen sebelum Alma ternyata menolak kebenaran ini. Mereka lebih memilih untuk kembali ke realitas nyaman, di mana lantai 6 hanyalah tempat angker yang bisa dilupakan daripada menghadapi fakta kejahatan yang tersembunyi. Dalam film ini, konsekuensi kembalinya filosof bukan hanya penolakan, tetapi bahaya kematian. Karena bagi siapapun yang masuk ke lantai 6, terutama unit 610, pasti akan mati pada hari keempat di waktu maghrib. Siapa yang masuk ke dalam situ akan mati di hari keempat. Tahanan yang berusaha keluar atau membawa cahaya kembali seringkali harus membayar mahal. Sejalan dengan konsep Plato bahwa orang yang membawa kebenaran pasti sering dihadapkan pada bahaya dan ketidakpercayaan. Kesimpulannya, film Panggonan Wingit 2 Miss K merupakan cerminan sinematik dari Allegory of the Cave karya Plato, di mana penemuan kebenaran sejati, yaitu kisah tragis Miss K di lantai 6, tidaklah membawa pencerahan yang damai, melainkan membawa teror dan bahaya bagi mereka yang berani keluar dari dunia bayangan, yaitu kehidupan normal apartemen yang menolak masa lalu gelapnya. Bagaimana? Menarik bukan pembahasannya? Semoga pembahasan tadi bisa dipahami dengan baik dan bisa menumbuhkan semangat untuk tetap mempelajari dan memahami filsafat. Saya, Andi Artika Oktaviani, pamit undur diri.